Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita aturkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat serta karunia-Nya kita dapat mengawali pembelajaran pada hari ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad SAW, yang dengan berkah serta wasilahnya kita dapat menikmati indahnya iman dan Islam di dalam dunia yang fana ini. Baiklah anak-anakku semua, di hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang cinta tanah air dan dalam sudut pandang Islam. Jadi cinta tanah air itu cinta tanah air itu merupakan hal yang sedari dulu itu senantiasa digaungkan oleh para ulama kita. Dibuktikan dengan ada sebuah pernyataan yang oleh banyak orang itu dianggap sebagai sebuah hadis, yang padahal ini bukanlah sebuah hadis, namun sebuah slogan dari para ulama kita, yakni ulama Indonesia, yakni slogan yang berbunyi hubbul waton minal iman, cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Cinta tanah air bisa diartikan sebagai mencintai tanah kelahiran kita, yang dalam hal ini tentu saja kita memiliki perasaan cinta terhadap negara kita, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW sendiri dalam beberapa hadis terekam dengan cukup detail sangat mencintai tanah kelahirannya, yakni kota Mekah. Sebuah permisalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Ibni Abbas qala Rasulullah SAW li Makkah ma atibak min balad wa ahabbak ilai walaula anna qaumi ukhrujuni mingi masakantu ghairak. Rasulullah SAW bersabda kepada kota Makkah, sungguh dirimu kota Makkah merupakan negeri yang amat indah dan paling aku cintai. Jikalau masyarakat Makkah tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat lain selain dirimu, yakni kota Makkah. Jadi dalam hadis ini ada sebuah perumpamaan bahwa jikalau saat itu Nabi itu tidak pernah diusir oleh penduduk kota Makkah, maka Nabi tidak akan pernah meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah ke kota Madinah. Karena Nabi saat itu diusir dari Makkah, maka Nabi pun harus berpindah ke kota Madinah atau Yasrib pada saat itu. Nabi pun tidak hanya mencintai kota Makkah, Nabi juga sangat mencintai kota Madinah. Karena kota Madinah merupakan kota di mana dakwah Nabi terbilang sangat sukses. Nabi hanya tinggal kisaran 10 tahun, tapi dakwah Islam sangatlah menjamur ke berbagai belahan, bahkan hingga dunia sekarang ini. Dari Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW apabila pulang dari berpergian dan melihat dataran tinggi kota Madinah, beliau ini mempercepat jalan unta beliau, dan bila menunggang hewan lain, beliau memacunya karena kecintaannya kepada Madinah. Dengan bergegas menuju ke Madinah yang dari kota lain, ini membuktikan bahwa Nabi itu sangat mencintai kota Madinah, karena Nabi sangat ingin sekali bertemu kota Madinah secepatnya. Hadis ini mendapat komentar dari Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya Fathul Bari, yakni hadis ini menjadi dalil keutamaan kota Madinah dan menjadi dalil bahwa mencintai dan menyayangi tanah air adalah bagian dari syariat Islam. Disinilah kiranya bahwa pembuktian bahwa mencintai tanah air itu merupakan sebagian dari iman dan merupakan syariat Islam. Maka dari itu saya menghimbau kepada anak-anak semua agar kita itu senantiasa memupuk rasa kesadaran kita terhadap kecintaan
negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan senantiasa kita mencintai negara kita, maka kita dapat senantiasa untuk berpikir dan bergegas serta berproses dalam rangka menjadikan diri kita lebih layak, lebih berkualitas untuk membangun negeri kita tercinta, yakni negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan tentu saja bahwa negara ini dibangun dengan berdarah-darah, banyaknya darah dan banyaknya peperangan yang menghiasi berdirinya negara ini. Maka dari itu, untuk memberikan sumbangsih kepada kemerdekaan yang akan datang di bulan Agustus, maka sudah seyogianya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk pertama mencintai tanah air kita terlebih dahulu, hingga pada ujungnya ketika kita telah cinta kepada tanah air, maka kita dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.